untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Pak Sunawan atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini saya bertindak sebagai moderator, akan memimpin diskusi pada sesi yang kedua ini kelompok 1. Pertama-tama saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunawan selaku fasilitator dan teman-temanku guru CGP Angkatan 3 yang sangat bersemangat sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan selawat dan salam tetap kita tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dalam keadaan yang jahiliyah ke dalam keadaan yang bisa berdiskusi dalam acara JGP seperti saat ini. Teman-temanku JGP sekalian, pada presentasi kelompok 2 ini nanti akan dibagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu pertanyaan pada kasus pertama. Nah, pada sesi kasus pertanyaan pertama ini diperkenankan satu pertanyaan dan boleh ditanggapi oleh satu tanggapan saja. Kemudian begitu juga di kasus kedua sama seperti yang kasus pertama. Oke, biar tidak menghabiskan banyak waktu, saya persilahkan untuk Bu Indah Maharani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada kasus pertama. Silakan Bu Indah. Mohon maaf, ralat untuk kasus saya, kasus pertama saya yang mempresentasikan, Pak. Oh iya, maaf. Silakan Pak Nur Jami, kasus pertama untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih Pak Kutsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sunawan dan rekan-rekan calon guru penggerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dianugerahi kesehatan sehingga dapat bersuah dalam ruang daring pada sore hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kasus 1 langsung saja, yaitu kasus 1 saya bacakan. Seorang guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelas tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni
bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru, agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Kemudian pertanyaan yang pertama dalam kasus satu tersebut, yaitu dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut pendapat kelompok kami, jawabannya yang pertama atau A, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sikap ini terlihat dari inisiatif siswa mengadakan diskusi dengan teman sekelas tentang sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang B, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Hal itu terlihat dari tindakan siswa untuk mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Yang C, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Hal itu terlihat dari tindakan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Yang D, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Hal itu terjadi dari tindakan baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang E, restitusi fokus pada penguatan karakter bukan tindakan. Hal itu terlihat dari tindakan permintaan maaf, sikap saling menghormati dan menunjukkan sikap yang lebih santun. Yang F, restitusi fokus pada solusi. Hal itu terlihat dari tindakan tindakan Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Yang G, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hal itu terlihat dari tindakan melibatkan teman kelompoknya atau teman sekelas tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas. Pertanyaan yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Jawaban menurut kelompok kami, A, meminta maaf kepada Bu Eni. B, berdiskusi melibatkan teman kelompoknya atau teman sekelas tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas. C, mengusulkan kepada kepala sekolah agar diberi kesempatan agar mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Langkah-langkahnya, yang A, menstabilkan identitas. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Yang B, validasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang C, menanyakan keyakinan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kelompok kami, posisi yang diambil Bu Eni adalah bertindak sebagai teman. Untuk kasus berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Indah Maharani. Kepada Ibu Indah Maharani kami persilakan. Mohon maaf Pak Nanang ralat. Pada Pak Nanang kami persilakan. Pak Nanang Wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nanang? Kami yang sangat luar biasa dari diskusinya sampai malam. Saya sangat terkesan. Terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin untuk kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula memakai warna sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alat sepatu. Kita tolong dinaikkan. Oke, kita tolong dinaikkan. Kebutuhan di sini ada beberapa pertanyaan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Jawaban dari kelompok kami, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Sabrina adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk hubungan. Sedangkan yang mencerminkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Sabrina tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya yang tidak mengingatkan waktu untuk berangkat ke sekolah sehingga ia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu, ketika Sabrina memberikan alasan akan keterlambatannya, namun langsung dibantah atau dipatahkan dan tidak didengar oleh Bapak Lukman. Yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam? Di sini kelompok kami menjawab salah satu peraturan memakai sepatu berwarna hitam, yaitu untuk menghindari adanya kesenjangan sosial atau pamer dengan menggunakan sepatu yang warna-warni yang dipakai oleh siswa-siswi yang ada di sekolah. Yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya, seperti apa yang akan ditawarkan kepada Sabrina? Kelompok kami menjawab, sikapnya Pak Lukman dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dekat kepada murid. Dikatakannya, Sabrina, apakah kamu tahu bahwa ke sekolah tidak boleh menggunakan sepatu yang berwarna putih? Sabrina menjawab, ya saya tahu Pak. Pak Lukman kemudian menjawab lagi, ya jadi kamu melanggar keyakinan sekolah ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dan Nabi menjawab, baik Pak, maaf kalau saya tidak bisa pulang karena rumah saya jauh. Saya berjanji besok saya akan datang lebih pagi dan menggunakan sepatu berwarna putih. Pak Lukman kemudian mengatakan, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu supaya menggunakan sepatu warna hitam ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Saya tawarkan apa yang akan kamu lakukan jika hal itu terjadi. Nah, itu. Mungkin itu pemaparan dari kasus 2 yang telah
kami kelompokkan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas pemaparan materinya kepada Pak Nur Jamli dan Pak Nana. Untuk sesi kedua berikutnya yaitu sesi diskusi pertanyaan dan jawaban. Nah, untuk kelompok 2 silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Agustina, silakan Bu Agustina. Ya, terima kasih Bapak Kudsi atas kesempatannya untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari saya adalah dari kasus 1 tadi yang dilakukan Bu Eni yang menggantikan Bu Santi pada Natali, dan siapa satunya? Vivi ya, yaitu Vivi Natali. manakah? Ya, manakah yang termasuk motivasi ekstrinsik dan manakah yang termasuk motivasi intrinsik? Itu saja. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya Bu Agustina dari kasus pertama, yang manakah yang termasuk motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, begitu ya? Ya. Silakan pertanyaan yang kedua dulu. Pak Hendy, silakan Pak Hendy. Terima kasih Bapak Kudsi. Untuk kasus yang saya punya pertanyaan untuk kasus yang kedua tentang si Sabrina, ya, tentang kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Apakah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini hanya merucut kepada orang tua? Karena pada 2.4 yang saya baca di LMS tentang kebutuhan dasar ini, di situ ada contoh siswa yang bernama Doni. Dia mengambil secara paksa makanan teman-temannya. Mungkin teman-teman ini juga sudah baca di 2.4 tentang Doni yang berperilaku mau mengambil bekal makan siang teman-temannya. Ternyata ada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya. Jadi merujuk lagi kepada orang tuanya. Begitu juga teman-teman kelompok 1, bahwa Sabrina ini juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, perhatian karena tidak dibangunkan di awal. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kebutuhan cinta dan kasih sayang ini hanya tertuju kepada orang tua? Bagaimanakah dengan guru yang di sekolah? Nah, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendy. Saya ulangi pertanyaannya, apakah siswa itu hanya membutuhkan cinta dan kasih sayang hanya dari orang tua saja, gitu Pak Hendy? Bagaimana peran kita sebagai guru di sekolah? Ya. Silakan teman-teman yang mau menjawab. Silakan Bu Indah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari kasus 1. Pertanyaan dari Ibu Agustina Indriani tentang manakah yang termasuk motivasi intrinsik dan manakah yang termasuk motivasi ekstrinsik. Seperti itu, nggih. Menurut kelompok 1 yang dari, izinkan share screen, nggih. Motivasi intrinsik yang didapat oleh Vivi dan Natali, yaitu ketika mereka akhirnya melakukan restitusi, di mana mereka berkaca dari
kegiatan yang dilakukan, dari tingkah laku yang mereka lakukan selama pembelajaran Bu Eni. Di situ mereka melakukan restitusi, di mana yang seperti yang kita ketahui bahwa restitusi itu adalah kegiatan yang melibatkan siswa untuk merefleksikan tingkah lakunya untuk memperbaiki tingkah lakunya, bukan refleksi atas dasar kesalahan, tetapi merefleksikan diri atas kegiatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan perbaikan. Nah, setelah mereka merestitusi, akhirnya dari kegiatan restitusi itu, akhirnya mereka mempunyai motivasi. Oh, ternyata saya harus, ternyata kegiatan perilaku saya selama Bu Eni itu saya tidak baik, belum menunjukkan sikap saling menghormati, seperti itu yang pertama dari intrinsik itu, dari kegiatan restitusi itu. Kalau motivasi dari ekstrinsik ya, motivasi ekstrinsiknya itu dari kegiatan yang dilakukan oleh Bu Santi, di mana Bu Santi menawarkan kepada Vivi dan Natali, bagaimana kalau kalian melakukan refleksi diri seperti itu. Menurut saya seperti itu. Monggo teman-teman kelompok 1 mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Silakan Bu Agustina, mungkin ada yang tanggapi atas pemaparan jawaban dari Bu Indah tadi. Iya, saya setuju dengan jawaban Bu Indah, jawaban yang bagus. Yang ingin saya tanyakan lagi dari Bu Eni sendiri itu motivasi ekstrinsiknya yang mana ya, Bu Eni, yang menggantikan Bu Santi, dan intrinsiknya yang mana? Tadi kan yang dijawab Bu Indah Bu Santi ya, yang dijawab oleh Bu Indah Bu Santinya ya, Bu Santi. Sekarang yang Bu Eni. Ya, berarti ini dua pertanyaan ya. Baik, bismillah, saya akan mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bu Eni sendiri, izinkan saya share screen. Untuk Bu Eni sendiri, dia kan merupakan guru baru, jadi motivasi instruksiknya, dia melihat muridnya yang ada yang melakukan hal yang tidak baik menurut dia di dalam kelas, dia secara naluriah dia mendekati dan memberitahu dengan halus seperti itu. Jadi karena Bu Eni itu merupakan seorang guru, dia merasa mempunyai kewajiban, motivasi diri, mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Vivi dan Natali agar tidak berbuat yang menurut kita tentunya itu adalah hal yang kurang bisa kita terima karena tidak menghormati guru, kan seperti itu. Nah, kalau motivasinya itu merupakan adalah tanggung jawab yang harus dia laksanakan agar tidak dicontoh atau tidak keterusan dilakukan oleh murid-murid yang lain. Menurut saya seperti itu, Bu Agustin. Monggo teman-teman kelompok 1 yang mau menambahkan. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban dari Bu Indah. Bagus sekali sudah jawabannya Bu Indah. Terima kasih Bu Tuti. Itu ya Bu Agustina ya. Iya, sudah bagus, cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ulang lagi pertanyaan yang kedua, mungkin lupa. Mengenai kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang itu hanya diberikan oleh orang tua. Bagaimana peran guru dan siswa yang ada di sekolah? Silakan
dari teman-teman yang mau menjawab. Bu Iya, Tutik, saya Pak Putri. silakan Bu Tutik. Terima kasih. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Iya Pak Hendy, itu kan berdasarkan konteks masalahnya ya. Yang Doni itu juga terjadi di sekolah. Dia membuat kekacauannya di sekolah karena ada masalah di rumah, kurang kasih sayang. Terus yang kedua juga konteksnya juga ini sepatunya salah karena memang ada masalah karena orang tuanya itu tidak mengingatkan, sehingga dia itu terburu-buru tidak mengingatkan sehingga salah. Jadi kami menyimpulkan itu masalahnya dengan orang tua. Pada dasarnya kasih sayang itu juga tidak hanya pada orang tua. Misalnya anak ketika gurunya terlalu berlebihan, tidak ada rasa kasih sayang sekali, menghukum berlebihan, kasar, itu pasti anak itu akan ekspresikannya di rumah. Pastikan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau anak itu kebutuhan kasih sayangnya ya dari berbagai pihak, baik dari teman, dari guru, maupun dari orang tua. Misalnya dibully oleh temannya, pasti anak itu akan bercerita kepada siapa yang mengasihi sayangi dia. Kalau dia tidak ada tempat untuk mengekspresikan atau tempat untuk mencari kasih sayangnya, pasti yang terjadi seperti si Doni tadi, berbuat kenakalan, merebut makanan temannya, seperti itu. Dan seperti siapa nomor 2 namanya? Kasus nomor 2 namanya siapa? Pak Putri? Sabrina. Nah, seperti Sabrina itu juga akhirnya dia tidak mematuhi peraturan yang ada, keyakinan sekolah yang ada, seperti itu. Jadi kebutuhan kita dan kasih sayang itu tidak hanya merujuk kepada orang tua, tetapi kenapa di situ kok sepertinya merujuk ke orang tua, hanya konteksnya saja, konteks soalnya saja. Kebutuhan dan kasih sayang itu dibutuhkan dari berbagai pihak. Terima kasih Bu Tuti. Ini ada tambahan dari Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih Pak Putri. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Tuti bahwa memang kasih sayang itu tidak hanya dari orang tua, tapi dari teman, kemudian dari binatang peliharaan pun itu bisa. Jadi kebutuhan kasih sayang kita bisa diperoleh dari sana. Nah, dari kasus Sabrina, hal itu ditunjukkan kalau ini ya, kasih sayang yang bukan dari orang tua, tapi kasih sayang dari guru. Itu di kasus tersebut disebutkan bahwa Sabrina itu mencoba menjelaskan kenapa dia terlambat begitu, kenapa alasan dia terlambat, tapi tidak diberi kesempatan oleh Bapak Lukman. Jadi Bapak Lukman ya udah, karena dia melanggar tata tertib ya berarti dia harus menerima hukumannya. Jadi kasih sayang itu tidak hanya tertuju kepada orang tua, tapi juga tertuju kepada komunitas yang di lingkungan sosial yang di mana anak tersebut itu berada, teman, guru, kalau di sekolah seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Hendy, mungkin ada tanggapan mengenai jawaban dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Tuti dan Ibu Ratna atas jawabannya. Ini suara di mikrofon saya terdengar musik-musik nggak ini? Tetangga keras sekali. Enggak, jelas Pak. Jelas Pak Hendy. Ya. Hampir saya mau ke rumah tetangga, tapi saya menempatkan posisi 5 komputer rumah itu saya Pak. Jangan tahan Pak, tahan Pak Bro. Ramai soalnya. Tapi ya kita mendapatkan ini pemanfaatan kontrol. Ditambah 7 kontrol. Kembali kepada terima kasih jawaban Ibu Ratna. Saya sepakat jika anak-anak sudah kurang mendapat perhatian dari orang tua di rumah, dia akan mencari yang lain, terutama kepada kita sejak mereka dari sekolah. Pemaparan Ibu Ratna tentang Bapak Lukman itu masuk akal dan saya terima bahwa kita memang memberikan kasih sayang mungkin berupa toleransi yang dilakukan oleh Pak Lukman karena dia sudah benar-benar ketinggalan. Jadi efek kurang kasih sayang dan cinta dari orang tuanya yang mengakibatkan Sabrina berperilaku seperti itu, padahal itu tidak sengaja karena tidak unsur kesengajaan. Tapi menurut saya mungkin akan lebih bijak jika Bapak Lukman memberikan kasih sayang itu di sekolah seperti yang disampaikan oleh kita. Terus saja, insya Allah sudah finish, nggak ada masalah. Terima kasih Bapak Putri dan Ibu Ratna, Ibu Putri dan semuanya.
Terima kasih pada Pak Hendy. Ternyata jawaban dari kelompok kami sudah memberi kepuasan kepada Pak Hendy. Terima kasih Pak Hendy. Untuk sesi berikutnya adalah sesi penyampaian kesimpulan yang akan dipaparkan oleh notulen kami. Silakan Pak Nur Jam'i. Baik, terima kasih Bapak Kutsi atas kesempatannya. Saya akan coba memberi atau menarik kesimpulan dari diskusi hari ini, terutama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Agustina dan Pak Hendy. Jadi ditanyakan tentang di kasus pertama manakah yang termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perlu kita garis bawahi di sini bahwa motivasi intrinsik itu adalah yang muncul dari diri sendiri, ya. Jadi kemudian motivasi ekstrinsik itu muncul dari orang lain sekitar kita. Dimana tadi motivasi intrinsik yang muncul dari diri siswa tersebut diantaranya adalah permintaan maaf, kemudian mau mengirim email. Tuh. Kemudian motivasi ekstrinsik yaitu permintaan restitusi yang disampaikan oleh Bu Santi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang hanya mengerucut ke orang lain, ke orang tua atau tertuju kepada orang tua saja. Ya tidak ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kami dari kelompok 1 bahwa kebutuhan akan cinta kasih sayang itu bisa diperoleh dari orang lain termasuk teman untuk memotivasi temannya yang mungkin sedang down ya. Ya bisa juga tadi disampaikan oleh Bu Ratna itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu justru lebih luas ya, lebih luas dan sangat berpengaruh sekali, karena ada ungkapan bahwa siapa yang berkawan dengan siapa itu adalah cerminannya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang baik maka cerminan kita juga baik, seperti insya Allah begitu. Saya rasa itu kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesimpulannya Pak Muhammad Nurjati dari sesi pertanyaan dan materi sebelumnya. Sesi terakhir sebelum kami tutup adalah tanggapan positif dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang akan memberi tanggapan positif pada pemaparan dari kelompok kami. Saya persilakan. Silakan Pak Hendy. Terima kasih Bapak Nanang. Sebelum ditutup, ini tanggapan positif dari kami. The point of our discussion today is teman-teman bahwa kelompok 1 sangat jelas pemaparannya, pembagian antara kasus 3 dan kasus 4 dibagi secara matang, jawaban-jawaban juga bagus, sesuai tidak ada permasalahan bagi saya pribadi dan juga teman-teman tentang apa yang disampaikan teman-teman kelompok 1 itu sangat bagus. Namun saya harus menyampaikan sesuatu yang masih janggal dalam diri saya. Ini bukan tentang kelompok 1, juga bukan tentang kelompok 2. Ini tentang LMS. Ini tentang LMS ya. Bahwa pada kasus 1 teman-teman itu Natali dan juga Vivi meminta maaf kepada Ibu Eni melalui email. Kenapa bisa melalui email? Itu yang masih dalam pertanyaan saya. Kenapa tidak datang secara langsung untuk meminta maaf kepada Ibu Eni? Itu karakternya bisa lebih dapat. Mungkin nanti LMS ini akan dirubah tesnya nanti. Meminta langsung datang ke Ibu Eni. Itu mungkin seperti itu nantinya. Pandemi Pak. Digadang-gadang karakter yang akan kita bentuk. Tapi mohon maaf melalui email ya. Itulah nggak tahu lah, semoga ada perbaikan. Mungkin hanya itu Pak Gusti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy atas tanggapan positifnya terhadap kelompok kami dan LMS ya. Kita mulai gimmick. Sebelum kami tutup
pada pertemuan kali ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya tutup diskusi yang pada hari ini kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang berangkat. Baik, teman-teman CGP, tadi ya bisa saja ya apa yang disampaikan Pak Kudsi tadi, bahwasanya di LMS ngapain ya minta maaf lewat email ya, luar biasa. Pak Hendi, Pak. Ya. Pak Oh, Pak Hendi ya. Oh, Pak Hendi ya, Pak Hendi ya. Nah, ini iya masih kali ini ya saya tahu juga kalau minta maaf tuh lewat email itu ya, kira-kira ya apa ya. Nah, tapi begini, tidak menutup kemungkinan ya, di ruang elaborasi nanti itu kan ada kita untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk instruktur ya. Di sana ada tim pengembang juga yang ikut di dalamnya. Itu bisa jadi ya dipertanyakan kenapa membuat kasus itu kok meminta maafnya lewat email seperti itu. Apakah ya seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, apa karena pandemi ya mungkin seperti itu, dan tidak dimungkinkan untuk tatap muka ya seperti itu. Tapi benar juga ya yang siapa tadi yang mengomentari Pak Kudsi ya, atau Pak Hendi tadi ya, ya bahwasanya ya memang kita itu kalau meminta maaf itu lebih apa ya, kalau orang timur tuh kalau ya kita ya merendah kepada, karena kita merasa salah ya terhadap orang dan kita harus berhadapan langsung ya, bagaimana ekspresi kita ya, kita sampai nangis agar supaya yang kita mintai maaf tuh luluh hatinya, kan begitu ya, seperti itu. Nggak tahu, tapi kalau lewat email nangisnya gimana? Pakai icon, Pak. Pakai emoticon. Ya. Pakai link YouTube, Pak. Terus yang perlu digarisbawahi juga tadi ya tentang kasusnya Pak Lukman ya, Pak Lukman Cek Gerena ya, aku ya guru killer Pak ya tidak bisa fleksibel terhadap Sabrina yang sudah mau minta maaf, tidak akan diulangi, kalau mau pulang ya jauh rumahnya, tapi Pak Lukman bersikukuh kamu melanggar aturan ya, harus tetap buka sepatunya ya sampai habis pelajaran, nanti buka sepatunya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwasanya bagaimana kita menempatkan sebagai seorang guru ya terhadap murid ya. Ya kalau guru yang jelas guru itu kan sebagai orang tua kedua ya setelah orang tuanya di mereka masing-masing seperti itu. Baik, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian